Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Halim dari Prodi Manajemen PJJS 1, kelas MC506, mata kuliah akuntansi biaya dengan NIM 250201021035 dengan dosen pengampu Ibu Diah Sinta Kusumaningtyas, SE MMSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal kasus akuntansi biaya untuk tugas ujian tengah semester. Pada soal pertama, ada analisis cost volume profit. Nah, untuk instruksi pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit atau disingkat CVP adalah metode analisis manajemen yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya atau cost, lalu ada volume penjualan atau volume, dan laba atau profit. Nah, analisis ini membantu manajemen dalam perencanaan laba, penentuan harga jual, dan juga analisis break-even point, serta pengambilan keputusan strategis untuk manajemen. Komponen utama dalam analisis cost volume profit ini, yang pertama ada harga jual per unit, atau kita nanti singkat menjadi P, yaitu pendapatan per produk, jadi harga yang dijual per produknya. Untuk yang kedua ada biaya variabel per unit, atau nanti disingkat dengan V. Nah, biaya variabel tersebut itu yaitu biaya yang berubah seiring jumlah unit, seperti ada bahan baku, kemasan, komisi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada biaya tetap atau biaya yang relatif konstan dalam periode tertentu. Semisal ada sewa untuk sewa gedung atau sewa gudang, lalu gaji manajer atau depresiasi alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi. Selanjutnya ada volume penjualan atau nanti kita singkat dengan Q, yaitu jumlah unit atau volume unit yang terjual. Nah, selanjutnya ada margin kontribusi atau contribution margin yang kita singkat dengan CM. Nah, kontribusi margin sendiri adalah selisih harga setelah dikurangi biaya variabel tadi. Nanti jadi yang dipakai untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba dari situ. Gitu. Untuk kasus pada soal kali ini, yaitu ada PT Fresh Blend, yaitu perusahaan yang produksi minuman sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Nah, perusahaan tersebut berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas nih. Nah, untuk itu manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya untuk melakukan analisis cost volume profit atau CVP tadi, untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, laba yang mungkin dapat diperoleh seiring peningkatan permintaan tadi. Nah, data yang tersedia di kasus kali ini ada harga jual per botolnya yaitu 25.000. Yang kedua biaya variabel per botol yaitu 15.000. Lalu biaya tetap tahunan jadi dihitung setiap tahunnya yaitu sebesar 1,2 miliar. Yang selanjutnya ada kapasitas maksimum produksi dari perusahaan tersebut yaitu 200.000 per botol per tahunnya. Nah, manajemen juga ini sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan waktu musim panas tadi seiring peningkatan permintaan. Strategi pertama yaitu promosi intensif dengan biaya iklan, begitu. Nah, biaya iklan sendiri tambahan biayanya sebesar 300 juta per tahun. Nah, dengan biaya tersebut diperkirakannya dapat meningkatkan penjualan menjadi 140.000 botol per tahunnya. Nah, untuk strategi selanjutnya ada melakukan diskon untuk harga penjualan. Harga penjualannya nanti diturunkan menjadi 23.000 per botol. Nah, untuk strategi yang kedua ini dengan diskon diperkirakan volume penjualan akan meningkat hingga 160.000 botol per tahunnya. Gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung kontribusi per unit, margin kontribusi atau CM rasio, dan break even point atau
balik modalnya gitu. Nanti dihitung dalam unitnya dan dalam rupiah. Nah, untuk menghitung kontribusi per unit atau yang disingkat dengan contribution margin atau CM, kita membutuhkan harga jual dan biaya variabel. Jadi dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabelnya kita dapat menghasilkan contribution margin. Nah, di sini dengan harga jual 25.000 dan dikurangi biaya variabel per botolnya yaitu 15.000. Sehingga menghasilkan eh, contribution margin atau CM-nya 10.000 per unit atau per botolnya gitu. Yang kedua ada CM rasio atau rasio margin kontribusi, yaitu margin kontribusi itu sendiri dibagi dengan harga jual. Nah, dengan margin kontribusi yang tadi sebesar 10.000 per botolnya dibagi dengan harga jual yaitu 25%. 25.000 maaf. Nah, menghasilkan angka rasio CM-nya sebesar 40%. Nah, dapat diketahui dengan contribution margin per unitnya adalah 10.000 per unit dan dengan harga jual 25.000 menghasilkan 40% rasio dari margin kontribusi. Jadi menandakan ada 40% eh, sisa atau selisih dari harga jual yang dapat menghasilkan laba sebelum dikurangi dengan biaya tahunan atau biaya tetap. Yang selanjutnya ada break even point atau balik modalnya. Kita hitung dulu per unit. Dalam BEP atau break even point, rumusnya adalah biaya tetap tahunan yang tadi dibagi dengan contribution margin. Nah, berarti biaya tetap yang tadi sudah disajikan yaitu 1,2 miliar dibagi dengan 10.000. Jadi break even point untuk per unitnya yaitu 120.000 botol. Jadi jika perusahaan berhasil menjual 120.000 botol, dalam tingkat itu perusahaan sudah mencapai break even point atau balik modalnya. Nah, balik modal dalam rupiahnya eh, tidak jauh beda. Eh, Rumusnya biaya tetap sama dibagi dengan contribution margin yang rasionya. Tadi sudah dihitung rasio sebesar 40%. Jadi 1,2 miliar dibagi dengan 40%, yaitu 3 miliar. Jadi balik modal eh, perusahaan akan terjadi saat penjualan sudah mencapai 3 miliar. Selanjutnya, di instruksi yang kedua, ada soal yaitu jika perusahaan menjual 120.000 botol. Nah, kita akan menghitung total contribution margin, laba operasi, dan margin of safety-nya. Yang pertama, total contribution margin. Untuk contribution margin tadi sudah dihitung sebelumnya, dan kita menghitung untuk totalnya dari contribution margin dengan rumus BEP per unitnya dikali dengan contribution margin, yaitu 120.000 botol tadi dikalikan 10.000. Jadi menghasilkan total contribution marginnya sebesar 1,2 miliar. Gitu. Yang selanjutnya yaitu laba operasi. Nah, tadi sudah kita hitung total contribution margin sebesar 1,2 miliar. Untuk menghitung laba operasi, total contribution margin tadi kita kurangi dengan biaya tetap tahunan, yaitu 1,2 miliar juga. Jadi 1,2 miliar dikurangi dengan 1,2 miliar menghasilkan nol. Jadi bisa dikatakan untuk penjualan 120.000 botol, perusahaan belum menghasilkan untung atau laba. Jadi masih mencapai break even point-nya atau balik modal. Selanjutnya margin of safety atau margin untuk keamanan perusahaan. Nah, kita akan menghitung dari margin of safety dalam unit dan dalam persentasenya. Untuk yang unit, rumusnya adalah volume penjualan dikurangi break even point per unitnya.
Nah, volume penjualan tadi di, disediakan yaitu 120.000 botol dan BEP untuk eh, penjualan ini adalah 120.000 botol juga, menghasilkan angka nol. Jadi margin of safety-nya bisa dikatakan nol, atau masih belum ada safety di dalam perusahaan itu untuk menghasilkan laba ataupun menghindari resiko bisnis. Dalam presentasenya juga sama, MOS per unitnya yaitu nol dikurangi dengan volume, dibagi dengan volume penjualan. Nah, volume penjualan 120.000, namun margin of safety-nya nol. Jadi bisa dikatakan sama, yaitu 0% untuk margin of safety persentasenya. Selanjutnya ada analisis untuk pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ada dua strategi. Yang pertama tadi ada promosi intensif dan juga diskon. Nah, nanti kita akan menghitung laba operasi setelah eh, menerapkan kedua strategi tersebut. Nah, strategi pertama yaitu promosi. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan ada tambahan biaya iklan sebesar 300 juta. Jadi, itu mempengaruhi biaya tetap tahunan yang semulanya 1,2 miliar menjadi 1,5 miliar. Untuk volume penjualan di sini diharapkan mencapai 140.000 botol. Nah, kita hitung ulang dengan biaya tetap setelah promosi biaya iklan tadi dengan mengalihkan volume penjualan dengan CM. Nah, total CM-nya 140.000 botol dikalikan 10.000 menjadi 1,4 miliar. Dengan gitu kita bisa menghitung laba operasi. Total CM-nya dikurangi dengan biaya tetap yang baru yang sudah ditambahkan dengan biaya iklan. Nah, laba operasi sendiri jadinya 1,4 miliar dikurangi biaya tetapnya yaitu 1,5 miliar. Yang menghasilkan angka minus 100 juta. Atau dapat dikatakan dengan strategi ini perusahaan mengalami kerugian sebesar 100 juta. Yang kedua ada strategi diskon. Dengan mendiskon harga jual yang diterapkan menjadi 23.000 dari yang awalnya 25.000. Nah, dengan strategi ini diperkirakan volume penjualan akan meningkat sampai 160.000. Nah, kita hitung ulang untuk CM-nya dengan mengurangkan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Nah, harga jual yang baru yaitu 23.000 dengan biaya variabel per botolnya tadi 15.000 menghasilkan CM Rp8.000. Nah, untuk total CM-nya, volume penjualan yang diharapkan adalah 160.000 dikalikan dengan CM yang tadi Rp8.000 menjadi 1,28 miliar. Dengan itu kita bisa menghitung laba operasi dengan cara mengurangi CM total dengan biaya tetapnya. Nah, dengan total CM 1,28 miliar dikurangi dengan biaya tetap yang tetap 1,2 miliar menghasilkan angka di 80 juta. Jadi bisa dikatakan perusahaan laba atau untung 80 juta dengan strategi tersebut. Nah, berdasarkan analisis tersebut, strategi B atau diskon tadi lebih menguntungkan karena menghasilkan laba dibandingkan strategi A yang menerapkan promosi intensif itu malah menimbulkan kerugian sebesar 100 juta tadi ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, kita akan menghitung degree of operating leverage pada volume penjualan nih 120.000 botol. Untuk degree of operating leverage atau kita singkat dengan DOL, kita akan mencari DOL dengan rumus total contribution margin atau total CM tadi dibagi dengan laba operasi. Nah, untuk volume penjualan yang sudah disebutkan tadi di perhitungannya
DOL ini adalah 120.000 botol. Jadi kita menghitung eh, yang volume penjualan yang sama dengan soal yang pertama tadi, dengan total contribution margin yaitu 1,28 miliar dibagi dengan laba operasi. Nah, untuk 120.000 botol laba operasi yang dihasilkan adalah nol tadi. Jadi ketika pembaginya adalah nol, akhirnya menghasilkan angka nol atau tidak dapat dihitung. Jadi pada volume penjualan 120.000 botol dengan laba operasi yang nol, sehingga DOL-nya bernilai nol atau tidak dapat dihitung. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di titik impas atau break even di balik modal, yang berarti perusahaan itu tidak menghasilkan laba. Jadi resiko operasional yang dihadapi perusahaan sangat tinggi karena dia berada di titik tengah atau titik break even yang menyebabkan adanya perubahan kecil volume penjualan dapat menyebabkan kerugian. Gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.